Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Winanata Moagangga. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 9214211143. Saya mahasiswa Prodi S1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tutorial dan soal regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada 15 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D dan seterusnya. Dan di sini juga ada 3 variabel, itu variabel output, itu variabel independen dengan satuan tons, variabel tenaga kerja, yaitu variabel dependen dengan satuan hours, dan variabel modal dengan satuan mesin horse. Nah, setelah itu cara analisis regresi linear berganda menggunakan Excel yaitu dengan cara mengklik data. Nah, dan klik analisis data yang ada di paling kanan ini. Kita klik analisis data. Nah, di sini akan muncul analisis tools. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari regression. Nah, ketika kita klik regression, setelah itu kita klik OK. Setelah mengklik OK, data analisis muncul beberapa pilihan di analisis tools. Nah, kita cari di input data itu ada 2, yaitu input Y range dan input X range. Kita mulai dari input Y. Untuk mencari input Y, kita klik kotak sebelah kanan ini, kita klik. Nah, kita klik kotak sebelah kanan. Setelah itu untuk memunculkan nama labelnya itu kita klik dari output karena kita ingin mencari nama labelnya. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Kita blok, kemudian kita menutupnya dengan mengklik kotak kecil ini. Dan untuk X-ray-nya caranya sama seperti Y-ring tadi, kita klik kotak kanan ini, tetapi untuk labelnya itu ada 2. Labelnya itu ada 2, yaitu tenaga kerja L. Kita blok dengan modal kapital ini dan kita blok sampai ke bawah. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita tutup dengan mengklik kotak kecil yang ada di bagian paling kanan ini. Nah, untuk di kolom labels kita kasih centang karena untuk menampilkan labels, dan untuk confidence level kita kasih centang juga. Dan untuk di kolom angka indeks kita kasih angka 95%. Nah, 95% artinya batas kesalahan yang boleh ditolerir hanya sebesar 5%. 5% itu adalah sisa dari ini. 95% tambah 5% 100%. 95%-nya itu adalah yang data yang valid dan yang kesalahannya itu 5%. Dan untuk output options, ya kita klik output range. Output range ini kita akan munculkan labelsnya ini di mana, grafiknya ini di mana. Kita pilih di sini kotak kanan kecil. Misalnya saya ingin menampilkannya atau memunculkannya di kotak B21. Jadi saya klik B21. Terus kita tutup dengan klik ini. Dan untuk di bagian residualnya kita klik centang semua, kita kasih centang. Tambahan. Kita kasih centang. Selanjutnya untuk normal probability-nya kita kasih centang juga. Langkah selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini sudah muncul grafiknya, itu summary output, ada ANOVA, residual output dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke bagian 65B. Di sini kita ketik di sini, kita ketik di sini untuk sign and magnitude yang nomor pertama 1. Kita ketik dulu. Nomor 2-nya UGF. Nomor 3-nya UJT. Untuk nomor 4-nya koefisien determinasi.
Nah, pertama yang kita akan cari itu atau kita akan lihat adalah sign and magnitude. Nah, kita lihat di kolom koefisien. Nah, dia di sini. Nah, pertama kita lihat adalah untuk tenaga kerja dan modal kapital. Nah, di sini angka koefisiennya adalah 0,403 dan 0,185. Untuk P-nya ini adalah kedua-duanya ini adalah positif. Nah, untuk label 0,43 untuk kapital ini artinya bahwa jika ada untuk label 0,403 untuk tenaga kerja ini artinya bahwa jika ada peningkatan kerja tersebut dapat meningkatkan output. Dan untuk modalnya ini hasilnya positif juga, di mana kita meningkatkan output, di mana kita akan meningkatkan modal output juga akan meningkat. Artinya, nah saya ulangi, jika kita meningkatkan modal, maka output juga akan bertambah, akan meningkat. Artinya sign and magnitude-nya ini juga akan tetap. Selanjutnya kita masuk ke uji F. Ini uji F. Kita lihat uji F-nya itu di bagian ini. Di sini kita kasih tanda kuning dulu, kita kasih kuning. Oke. Nah, untuk signifikan end ini kita kasih tanda merah. Oke. Kita lihat F hitungnya itu adalah 64 237 21. Dan untuk signifikannya itu 3,8801 Artinya adalah hasilnya adalah 3,89 kali 15. Artinya dia merupakan bilangan 0,0000038 sekian. Artinya sangat jauh dari 5%. Maka di bawah 5%. Dengan demikian secara serempak berpengaruh nyata terhadap output. Selanjutnya kita masuk ke uji T atau yang bagian ketiga ini. Uji T ini kita lihat di kolom sini. T stat untuk tenaga kerja dan modal kapital. Di sini kita kasih warna kuning dulu seperti di atas untuk mempermudah. Dan P value-nya ini kita kasih juga tanda merah P value seperti yang tadi. Untuk P value tenaga kerja itu 0,00026. Artinya lebih kecil dari 5%. Nah, kenapa lebih kecil dari 5%? Karena 0,26. Sedangkan untuk modal itu adalah 0,86. Artinya lebih besar dari 5%. Kalau lebih kecil dari 5% artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Kenapa tenaga kerja berpengaruh? Karena di sini P value-nya itu adalah 0,0026 atau di bawah, atau artinya lebih kecil dari 5%. Dan untuk modalnya itu lebih besar dari 0,05%, bahwa secara parsial tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap output. Oke, selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah bagian keempat. Ini. Itu kita lihat di grafik di bagian summary output. Nah, untuk R-square-nya itu adalah 0,914575196. Di sini kita kasih tanda kuning dulu untuk ngecek. Nah, 9145 ini sama saja dengan 91,45% kalau dipersenkan. Artinya variasi kita persenkan dulu. Artinya
Artinya variasi tenaga kerja dan modal ini merupakan variasi dari output atau 91,45% atau variasi output sebanyak 91,45%. Ini adalah variasi output. Variasi output itu ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Nah, ini tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya adalah 8,55. 8,55 adalah 91,45 tambah 8,55 sama dengan 100%. Nah, ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model seperti ini. Nah, ini jadi semakin besar R square-nya, semakin baik. Misalnya R square-nya adalah 0,96, maka pengaruh output dari tenaga kerja dan modal ini adalah 96% dan dari variabel lain itu adalah 4%. Maka outputnya semakin baik.